kagum atas komitmen politik Anies dan kecewa atas pengkhianatan Ketum Gerindra, resmi HRS talak 3 Prabowo di Pilpres 2024. Saya akan kembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizolimi saudara-saudara. Semua ulama yang dizolimi, semua ulama yang dipersekusi akan kita bela, akan kita bebaskan. Emak-emak yang ditahan juga akan kita bebaskan. Selama saya di penjara, sudah saya nggak berpikir macam-macam, karena memang harus di penjara. Ya penjara jalanin aja. Dan ternyata di penjara apa? Di luar kita dapat banyak teman. Begitu di penjara hilang itu kawan. Di penjara kita dapat kawan baru, khususnya para habaib dan ulama. Jangan lagi ada di antara kita yang bohong. Dalam soal apapun, dalam hal apapun, nggak boleh kita bohong ya kawan. Bukan rahasia umum lagi, saya rasa kita bisa sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang memang mengorbankan idealisme sehingga, tapi itu kita hormati, tetap kita hormati. Artinya posisi-posisi Pak Prabowo di dalam kabinet tetap kita hormati dan juga kita tidak menganggap itu sesuatu yang harus kita perangi gitu ya, maksudnya. Akan tetapi itu merupakan satu catatan seperti itu. Oke, berarti untuk Pak Prabowo dihormati keputusannya bergabung dengan Presiden Jokowi kabinet, tapi tidak akan didukung lagi. HRS dan para pengikutnya itu cenderung ditinggalkan sebenarnya oleh pihak yang selama ini didukung. Kita bisa melihat secara langsung gitu ketika HRS berkaitan dengan kasus hukum, nyaris tak ada satupun pihak-pihak yang selama ini didukung mendatangi ataupun membesuk HRS sebagai bagian dari partner politik misalnya. Ataupun ketika pulang, ketika dibebaskan dari penjara, nyaris tak ada sambutan yang hingar-bingar dan meriah gitu. Jagoan yang mereka usung misalnya dalam Pilpres secara kasat mata berfungsi dengan mereka yang dilawan oleh HRS dan mereka ditinggalkan begitu saja. Saya ingat persis misalnya ketika teman-teman Gerindra berkoalisi dengan pemerintah, ada satu narasi yang dibangun bahwa mereka selama ini itu salah pilih peran. Ada penunggang gelap yang dinilai ingin memecah belah bangsa. Narasi-narasi yang sebenarnya secara tidak langsung itu ingin dialamatkan pada kelompok pihak-pihak tertentu yang paling agresif mengkampanyekan pemenangan Gerindra dengan jagoannya Prabowo Subianto saat itu. Berbeda dengan Mas Anies, berarti ada kemungkinan juga Mas Anies akan disupport atau di-endorse. Kalau untuk Pak Prabowo tadi kan saya cerita kan dari nol lagi seperti itu kan. Artinya saya mau garis bawahi lagi bahwa segala kemungkinan itu pasti ada. Netral ada meskipun kecil, si A ada, si B ada, si C ada, D ada. Akan tetapi keputusannya nanti melihat dinamikanya. Karena gini, pihak-pihak yang didukung oleh HRS dan FPI 2019 yang lalu, ya terlepas apapun alasan mereka, mungkin karena sibuk kerja, mengabdi pada bangsa dan negara, kok rasa-rasanya kalaupun toh tidak bisa bertemu, ya minimal mengucapkan selamat di media gitu ya, secara terbuka atas kebebasan HRS sebagai bentuk respon teman lama gitu ya. Karena perjuangannya sempat ada di pemilu 2019 dan saat ini bebas. Sangat mungkin dukung Anies di Pilpres 2024. Ingat, HRS tak pernah talak 3 ke Anies kalau Prabowo. Dilansir dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkap 3 skenario arah dukungan Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024. Menurutnya ada faktor sejarah dan kedekatan Habib Rizik kepada 2 nama tokoh nasional yang belakangan digadang-gadang jadi Capres 2024. Ada 3 kemungkinan. Pertama, Habib Rizik akan berhubungan lagi dengan Anies Baswedan
karena kemenangan Anies di Pilgub 2017 tak lepas dari kiprah FPI, Persaudaraan 212, dan tentu Habib Rizik, kata Adi kepada wartawan. Dan sejauh ini lanjut Adi tak pernah terlontar sedikit pun dari Habib Rizik atau bahkan pendukungnya yang memberikan talak 3 untuk Anies Baswedan. Toh juga HRS dan ex-FPI belum tentu talak 3 ke Anies. Akan sangat mungkin ex-FPI berafiliasi ke Anies karena dianggap mewakili suasana batin mereka, terangnya. Kedua, ada kemungkinan Habib Rizik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagaimana terjadi saat Pilpres 2019. Ijtima ulama di 2019 bergabung dengan Prabowo. Sampai saat ini belum pernah dengar ex-FPI bagaimana sikap politiknya terhadap Prabowo, terangnya. Dan ketiga, Habib Rizik dan ex-FPI serta PA212 akan bertarung lagi untuk membendung capres yang diusung dari koalisi partai pendukung Jokowi. HRS akan menentukan sikap politiknya terhadap siapa saja yang akan diusung di kubu pemerintah dan Jokowi itu pasti akan dilawan ex-FPI dan HRS itu, tegasnya. Kuasa hukum ungkap arah politik Habib Rizik dalam Pilpres 2024. Pilih Anies, tak lagi dukung Prabowo. Dilansir dari tribunnews.depok.com Jakarta, kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengungkapkan arah politik kliennya dalam pemilu 2024 mendatang. Diakuinya, Habib Rizik Syihab tak lagi mendukung Prabowo Subianto seperti halnya dalam Pilpres 2019 lalu. Alasannya karena Prabowo kini berada di barisan pemerintah sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kita sama-sama tahu ada sesuatu mengorbankan idealisme, tapi kita hormati, ungkap Aziz dalam acara diskusi total politik bertema kembalinya Habib Rizik. Siapa untung, siapa rugi, jelang 2024 di Cafe Wow, Jakarta Selatan. Artinya posisi Pak Prabowo di kabinet kita hormati. Kita tidak anggap itu harus diperangi, tapi itu menjadi catatan, jelasnya. Berbeda dengan Anies Baswedan yang akan dibela dan didukung Habib Rizik jika maju di pemilu 2024 sebagai capres, karena Anies dinilai belum ada catatan merah oleh pentolan ex-ormas terlarang tersebut. Kita juga akan melihat dinamika pemilu nanti. Tapi kalau untuk netral itu kemungkinan kecil, jelasnya. Sebelumnya bebasnya Habib Rizik Syihab dari rumah tahanan Bareskrim Polri lalu sudah sesuai prosedur, administrasi dan sah secara hukum. Kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan, proses pembebasan Habib Rizik dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Pihaknya mengambil remisi atau potongan masa tahanan Habib Rizik sebanyak 2 kali pengajuan. Ada juga namanya pembebasan bersyarat. Itu kita hitung dari 3 perkara Habib, ujar Aziz. Namun, para pendukung HRS justru mendoakan buzzer RP segera menemui ajal dan mempertanggungjawabkan kelakuannya di akhirat, jelasnya lagi. Tambah dia, para petinggi di negeri ini yang terlibat pembubaran FPI dan menzalimi HRS juga akan cepat menemui ajal. Tunggu saja ada petinggi di negeri ini yang terlibat pembubaran HRS meninggal dunia. Habib Rizik sumpah mubahala bohong dilaknat jika benar penuduh kena. Pimpinan Forum Umat Islam Bernard Abdul Jabbar tidak terima dengan langkah Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus pornografi. Ini bentuk kesewenang-wenangan dari aparat dan bentuk penzoliman terhadap para ulama yang ada. Ini tidak harusnya dilakukan oleh pemerintah, walaupun kita tahu sudah beberapa kali mencari kesalahan dari Habib Rizik Syihab tidak didapati, ujar Bernard Selasa. Menurut dia, sejak awal kasus tersebut direkayasa untuk mengkriminalisasi Rizik. Ini rencana jahat, salah satu rencana besar untuk menjatuhkan mencari kesalahan besar yang bisa dilakukan terhadap Habib. Ini sebagai presiden buruk terhadap penindakan hukum dan HAM bagi Indonesia ini. Ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun, kata dia. Rizik telah melakukan sumpah mubahala atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Sumpah mubahala dalam agama Islam ini tindakan yang sangat keras. Kalau Rizik bohong, dia akan dilaknat oleh Allah. Tapi jika benar, maka yang menuduhnya yang dilaknat azab yang pedih. Meskipun kita tahu mubahala Habib itu sampai sekarang tidak ada yang menerima tantangan itu, padahal sebagai seorang mukmin ketika dituduh maka salah satu sikapnya ya mubahala, katanya. Bernard menyontohkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan sumpah mubahala kepada orang-orang kafir. Rasul juga melakukan mubahala kepada orang-orang kafir yang memusuhi Rasul. Sekarang kan kita ada yang mau menyambutnya karena Allah kan langsung spontan menjawabnya terhadap mereka yang melakukan pembohongan. Ini yang harus jadi perhatian pemerintah, kata dia. Bernard minta pemerintah menghentikan proses hukum terhadap Habib Rizik.
Jangan sampai ke depannya pemerintah biarkan umat marah, karena kalau umat sampai marah, mereka bergerak maka pasti akan terjadi kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak menutup kemungkinan aksi besar akan ada.